Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan juga disebut Tuan Guru Babu Salam. Pada abad ke-19 hingga abad ke-20, dia adalah seorang ulama, ahli fikih, sufi, dan pemimpin tarekat Naqsabandiyah. Syekh Abdul Wahab Rokan memiliki karomah yang luar biasa. Selain berjasa mendirikan kampung Besilam atau Babu Salam di Kabupaten Langkat yang terletak sekitar 75 km dari kota Medan. Tidak mengherankan bahwa makamnya di kampung Besilam, Langkat, Sumatera Utara selalu dipenuhi dengan pengunjung. Syekh Abdul Wahab bin Abdul Manap bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tambusai adalah nama lengkapnya. Kampung Danau Rundah didirikan pada 19 Rabiul Akhir 1230 Hijriah atau 28 September 1811 di Kabupaten Kampar Riau. Wafat pada usia 115 tahun di Babu Salam, Langkat, Sumatera Utara. Pada tanggal 21 Jamadil Awal 1345 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Desember 1926. Syekh Abdul Wahab Rokan lahir dengan nama Abu Qasim. Setelah menunaikan ibadah haji, dia berganti nama menjadi Haji Abdul Wahab. Sedangkan tambahan nama Rokan menunjukkan bahwa ia berasal dari Sungai Rokan. Ia lahir dari keluarga bangsawan yang taat beragama dan berpendidikan. Ayahnya Abdul Manap bin Muhammad Yasin bin Tuanku Abdullah Tambusai adalah ulama kampung yang terkenal. Selain itu, buyutnya bernama Tuanku Tambusai, seorang ulama dan pejuang dari keluarga kerajaan Islam Syiah Seri Indrapura. Ibunya Arbaya binti Dagi berasal dari Kesultanan Langkat di Sumatera Utara. Tuan Syekh Abdul Wahab belajar Quran pertama kali dari ayahnya. Ia menghabiskan 2 tahun belajar di Semenanjung Melayu dengan Tuanku Muhammad Saleh Tambusai, Tuanku Haji Abdul Halim Tambusai, dan Syekh Muhammad Yusuf setelah ayahnya meninggal. Pada tahun 1863, dia menunaikan ibadah haji ke Mekah dan memperdalam ilmu keislaman selama 6 tahun. Di antara guru-gurunya di Mekah yaitu Syekh Saidi Sarif Dahlan, Mufti Mazhab Syafi'i, Syekh Hasbullah, ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram, Syekh Muhammad Yunus Abdurrahman Batubara, ulama Indonesia asal Tanah Batak, dan Syekh Sulaiman Juhdi di Jabal Abu Kubais, Mekah. Syekh Sulaiman Juhdi inilah yang kemudian memberi ijazah pengesahan dan membayat Syekh Abdul Wahab untuk menyiarkan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di tanah kelahirannya. Dia menyebarkan tarekatnya tidak hanya di kampungnya saja, namun meliputi wilayah Riau, Tapanuli Selatan, Sumatera Timur, bahkan sampai ke Semenanjung Melayu. Terkait asal-usul kampung Besilam Langkat, ini bermula ketika Syekh Abdul Wahab mendapatkan wakaf sebidang tanah dari Sultan Langkat pada tahun 1879. Dan pada tahun 1883, Syekh Abdul Wahab beserta para santrinya kemudian membangun sebuah perkampungan baru di Langkat, lengkap dengan masjid dan pesantren. Setelah berkembang, perkampungan itu diberi nama Kampung Babu Salam, yang berarti pintu keselamatan. Sebagian besar orang biasa menyebutnya Babi Salam atau Besilam. Kampung Besilam juga dikenal sebagai Babu Salam, dibangun oleh Syekh Abdul Wahab dari tahun 1811 hingga 1926. Dengan demikian, pesantren, masjid, dan aktivitas tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Wahab dikenal sebagai Sulu Besilam. Sebagai ulama sufi, Syekh Abdul Wahab Rokan sangat dihormati oleh penduduk setempat. Masyarakat Langkat sangat menyukai beberapa legenda tentangnya. Membangun anak sungai di kampung Babu Salam
adalah salah satu karomah terkenal beliau. Ternyata tidak ada nasi bungkus yang direncanakan untuk dibagikan kepada peserta gotong royong. Sementara ada ratusan karyawan, hanya ada 4 bungkus nasi yang tersedia. Syekh Abdul Wahab menyuruh petugas mengumpulkan kembali nasi yang sudah sempat dibagikan dalam sebuah bakul. Kemudian ia menutupi bakul itu dengan selendangnya dan berdoa. Beberapa saat setelah itu, para petugas kemudian membagikan kembali nasi bungkus dan ternyata jumlahnya berlebih. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan juga dikenal bisa mendorong perahu-perahu dengan mudah. Padahal perahu-perahu itu sangatlah berat dan tak mampu didorong oleh seorang saja. Dalam kisah lain, selama penjajahan Belanda, Syekh Abdul Wahab dicurigai karena tidak pernah kekurangan uang. Belanda kemudian menuduhnya telah membuat uang palsu. Syekh Abdul Wahab meninggalkan kampung Babu Salam karena merasa tersinggung dan pindah ke Sumujung, Malaysia. Beliau menghabiskan waktu untuk membangun tarekat Naksabandia di Malaysia saat hijrah. Sumber minyak di Langkat yang dimiliki BPM, sekarang Pertamina, konon telah kering selama kepergian Syekh Abdul Wahab. Penguasa Langkat khawatir karena kepah dan ikan di lautan Langkat juga menghilang. Syekh Abdul Wahab akhirnya diundang dan diminta kembali ke Babu Salam. Setelah itu jumlah ikan di lautan meningkat dan sumber minyak pun mengalir. Baik buruh maupun nelayan sangat senang. Syekh Abdul Wahab juga dikisahkan pernah ikut dalam peperangan melawan Belanda di Aceh pada tahun 1308 Hijriah atau bertepatan tahun 1891. Menurut cerita dari pihak Belanda yang saat itu sempat mengambil fotonya, Syekh Abdul Wahab Rokan mampu terbang di angkasa, kemudian menyerang dengan gagah perkasa dan tidak dapat ditembak dengan senapang atau meriam. Setelah beliau wafat pada tahun 1976 di usia 115 tahun, banyak orang yang berziarah dan bernazar ke makamnya. Bertepatan dengan hari wafat Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, diadakan acara haul besar peringatan wafat Tuan Guru pertama, yakni pada tanggal 21 Jumadil Awal setiap tahunnya. Pada momen ini ribuan pengikut dan peziarah dari pelosok Indonesia dan sejumlah negara Asia datang berbondong-bondong ke Besilam. Selain mengikuti acara zikir bersama, peziarah juga bersiraturahmi dengan penerus Tuan Guru Besilam. Di saat itulah kampung Besilam yang biasanya teduh dan tenang mendadak menjadi sibuk karena kedatangan ribuan murid, peziarah, ulama, hingga para wisatawan. Bagi masyarakat Sumatera Utara, Besilam sangat dihormati karena sosok Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Setelah berpulangnya Tuan Guru Babu Salam Syekh Abdul Wahab Rokan, ajaran tarekat Naksabandia terus diamalkan oleh murid yang menggantikan perannya sebagai penyiar Islam di Tanah Langkat. Keadaan kampung Besilam sangat tenang, berada jauh dari pusat keramaian dan hanya dikelilingi oleh perkebunan, sehingga banyak orang memilih kampung Besilam sebagai tempat tarekat dan mendekatkan diri kepada Allah.